api, jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Maret 2025, tepatnya di bulan Ramadan, memasuki minggu ketiga. Saya Abu Musa ya. Kita langsung saja. Kemarin kita telah bahas bersama-sama tentang Al-Qalam. Malam ini kita akan mereaksi dua video ya dari dua ustadz yang berbicara tentang Al-Qalam. Baik, kita langsung saja ya ke video pertama. Ini qalam. Qalam itu kalau dari segi bahasa berarti memotong kuku, taklimul azafir. Dulu orang menggunakan alat tulis itu apa toh? Lidi atau apa yang dipotong ujungnya. Karena itu alat tulis dinamai qalam. Ada ulama berkata bahwa, tapi ini pendapat lemah, tapi saya kemukakan karena ada pendapat begitu. Yang pertama diciptakan Tuhan pena. Pena itulah yang menulis semua takdir Tuhan. Oh, ini si A begini, ini si B begini, ini si saya begini, ini begini. Itu semua tertulis oleh pena. Saya katakan pendapat ini lemah. Pendapat yang lebih bagus adalah alat tulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan demi pena dan apa yang mereka tulis. Kalau yang pertama tadi malaikat-malaikat menulis, apa yang mereka tulis. Kalau kalam yang pena pertama itu takdir-takdir Tuhan. Kalau kita pahami pena ini apa saja yang ditulis, baca apa saja tertulis. Nanti di surat Iqra syaratnya baca demi karena Allah. Jadi pilih-pilih juga bacaan. Ya, itu ya satu video dari ustadz yang sudah familiar ya kalau kita dengar suaranya, berbicara tentang Al-Qalam ya. Al-Qalam ini menurut beliau itu berasal dari kata memotong. Nah, ini benar ya. Jadi qalam itu Al-Qalam atau Al-Qalam berasal dari kata memotong. Dan menurut beberapa ahli tafsir itu diterjemahkan atau diartikan pena ya. Itu di terjemahan Kemenak juga ada yang mengartikan pena, tapi ada juga yang tidak diartikan tetap ya dalam bahasa aslinya, yaitu kalam. Jadi entah kenapa ya dari segi arti memotong kemudian disimpulkan ya, dibuat kesimpulan sebagai pena ya. Padahal definisi memotong itu banyak sekali ya. Misalnya susunan ya. Susunan itu kan berasal dari beberapa potongan. Misalnya kemarin ya telah kita bahas misalnya dari kata puas ya kemarin itu. Itu kan dari beberapa susunan huruf yaitu P, U, A, S. Itu juga kan potongan juga, disebut potongan dari satu kata. Lalu misalnya ada beberapa kalimat, misalnya nama saya Abu Musa. Nah, itu kalau dipotong-potong kan jadi berapa kata ya? Saya, Abu, Musa, dan jadi 3 kata ya. Belum lagi dipotong menjadi huruf ya. Jadi banyak sekali tuh. Jadi saya mau kritisi pena ini dulu ya. Pena. Kita akan dalami ya kenapa kata qalam atau kalam itu diartikan pena. Itu sebenarnya berasal dari surat Luqman ayat 27. Ini akan saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Ada kata aqlam di situ. Wal baharu yamudduhu mim ba'dihi sab'atu abhurim manafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ya, ini saya akan terjemahkan secara bebas saja. Artinya seperti ini ya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya. Dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dari sini nih, dari surat Luqman ayat 27 ya, kenapa kata aklam itu diterjemahkan sebagai pena di situ. Padahal arti sebenarnya seperti kata Ustadz di video tadi kan, menurut bahasa itu terjemahannya adalah memotong. Nah, ini saya bisa perlihatkan terjemahannya, nanti kita akan coba bedah ya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, nah ini kan aklam, dan lautan, nah ini ada tanda kurung di sini, menjadi tinta. Ya, ini kan tafsir ya. Ditambahkan kepadanya 7 lautan. Setelah keringnya, ya ada tanda kurung juga. Ini saya tidak akan habis-habisnya dituliskan. Ini dalam kurung juga, ini tafsir juga, kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke, yaitu tadi terjemahan bebasnya itu ada beberapa tanda kurung yang ditafsirkan oleh Kemenak, ya. Dan itu menurut saya memaksakan seseorang yang membacanya itu untuk berpikir sama oleh
apa yang difikirkan Kemenak. Nah, apakah artinya bisa berbeda? Ya tentu saja bisa berbeda ya. Kalau tanda-tanda kurungnya tadi itu dihilangkan ya. Jadi kita pakai terjemahan lafziah ya. Kalau misalnya kita punya Quran lafziah, terjemahannya apa adanya. Jadi dia nggak ada tanda kurung. Jadi gini, kalau kita terjemahkan secara lafziah. Dan seandainya pohon-pohon di bumi itu menjadi susunan atau menjadi potongan-potongan. Kan kata aklam tadi kan potongan-potongan. Dan lautan seperti itu juga ya, potongan-potongan juga. Karena biasanya untuk menerjemahkan satu redaksi ayat itu mengikuti dari kalam atau kata-kata sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya ayatnya berbunyi, ditambahkan kepadanya 7 lautan. Setelahnya, namun tidak ada habis-habisnya kalimat-kalimat Allah itu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itu terjemahan secara lafziahnya ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti terjemahan lafziah, itu pohon-pohon di bumi atau dalam bahasa Qur'annya itu disebut fil ardi min sajaroh. Itu pohon yang benar-benar pohon ya, karena kata sajaroh itu selain bisa bermakna asli, bisa juga bermakna kiasan ya. Misalnya kalau kiasan itu ada di surat Ibrahim ayat 24 ya, yang bunyinya seperti ini, alam taro kaifa doroballahi masalan kalimatan thayyibatan kasajarotin thayyibatin. Nah, di situ ada kata kasajarotin, yaitu pohon yang baik. Nah, ini kan pohonnya itu maknanya makna kiasan. Tapi kalau di Luqman ayat 27, sajarohnya itu ya betul-betul pohon. Itu diaklam, yaitu dipotong-potong. Jadi pohon di bumi itu dipotong-potong, bukan dijadikan pena. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi kenapa tidak bisa disebut sebagai pena ya. Begitu pula lautan ya. Lautan ini juga dipilah-pilah. Nah, bagaimana caranya lautan dipilah-pilah kan? Lautan itu zat cair ya. Nah, ini kalau kita nggak ngerti ilmu pengetahuan, cukup bingung gitu ya. Jadi semua benda yang ada di bumi ini itu adalah materi ya. Dan materi itu kecil ya. Jadi bentuk-bentuk yang kita lihat saat ini itu terdiri dari susunan materi. Kalau bahasa sainsnya itu atom. Begitu pula air ya. Zat cair, zat padat itu terdiri dari materi. Jadi maksud Allah memilah-milah, memotong-motong itu dalam materi yang terkecil, yang paling kecil. Begitu pula air ya. Nah, lalu di kalimat selanjutnya disebutkan ditambahkan kepadanya 7 lautan setelahnya. Jadi di situ disebut lagi lautan lagi, tapi ditambahkan 7 lautan. Padahal di ayat pertama itu juga disebut lautan juga. Kita baca ya, kita ulang lagi. Dan seandainya pohon-pohon di bumi itu dipotong-potong, dan lautan juga sama ya, dipotong-potong juga. Bunyinya sajarotin aklamu wal bahr. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat yamudduhu mim ba'dihi sab'atul abhurima. Ya, ada kata abhurima itu juga dari asal bahr juga, lautan. Tapi karena ada tambahan ya yaitu kata sab'ah, itu artinya 7. Jadi 7 lautan. Nah, ini membuat kita semua yang membacanya ini sedikit bingung gitu. Ini maksudnya 7 lautan ini di mana gitu? Apakah ini luar bumi, di bumi lain, atau di planet lain, atau di mana gitu? Nah, ini supaya logika dan rasionalitas kita berjalan, dan dalam membaca ayat ini kita perlu membaca sejarah. Jadi ada namanya sejarah itu disebut Seven Seas. Nah, Seven Seas ini letaknya bukan di planet lain, bukan di bumi lain. Atau otak kita itu berdialektika atau berkhayal, berimajinasi, oh mungkin di belahan bumi yang lain gitu. Bukan. Jadi dahulu ya, ketika ayat Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, itu pemahaman orang terhadap laut itu terbagi menjadi 2 ya. Pertama adalah laut, yang kedua adalah 7 lautan. Jadi kalau misalnya orang berbicara tentang lautan, itu berarti laut yang dekat dengan daratan. Sedangkan kalau orang berbicara tentang 7 lautan, itu bukan lautan yang dekat dengan daratan, tapi bicara tentang samudra. Kita bisa telusuri ini, kita bisa pelajari juga di sejarah ya. Kita coba baca di sejarah ya, tentang sejarah Seven Seas, 7 lautan. Oke, saya bacakan ya. Istilah Seven Seas sudah ada setidaknya sejak zaman kuno. Istilah ini muncul dalam himne Sumeria yang ditulis sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Jadi 2300 sebelum Nabi Isa itu lahir, itu sudah ada yang namanya Seven Seas atau 7 lautan. Dan istilah ini sering digunakan oleh orang Yunani kuno. 7 lautan dalam pengertian modern merujuk pada 5 samudra di bumi, yaitu Samudra Arktik, Atlantik Utara, Atlantik Selatan, Pasifik